Materi hari ini yaitu materi mengenai membuat animasi untuk objek. Biasanya objek kita tidak kita buat animasi, hanya render image. Jadi tipe render image itu akan ada tipe render itu akan ada tiga ya. Ada pertama render image, yang kedua render animation, yang ketiga ada render audio. Nah, yang sekarang pertemuan 10 adalah render animasi. Nah, kemarin kalau umpama ada pertanyaan di pertemuan 9, yakni mengenai bekerja dengan kamera, bisa ditanyakan di pertemuan ini. Jadi bekerja dengan kamera kemarin tugasnya ada buat robot, buat minion, dan satunya lagi. Nah, itu bila ada pertanyaan mengenai bekerja dengan kamera, jadi kemarin bagaimana setting kamera ya. Nah, saat ini kita masuk ke modul 10, yakni animasi dasar. Jadi bagaimana cara membuat animasi pada objek, khususnya objek 3D. Nah, berbicara mengenai animasi, pasti tidak akan luput dari adanya timeline. Apa itu timeline? Jadi timeline di sini pastinya ada kaitannya dengan waktu. Di sini nantinya Anda akan mengatur waktu untuk setiap gerakan dari animasi yang sudah dibuat. Angka yang tertera menunjukkan jumlah frame, warna abu-abu terang adalah frame. Nah, di sini ya. Yang tadi saya ulang lagi ya, biar jelas nanti direkam di YouTube kan ini. Ada start frame, ada end frame, dan ada time, mana berhubungan dengan berikut ini adalah timeline editor. Start frame, time, and end frame. Yang diidentifikasi oleh icon waktu jam. Di sini ada 0 sampai 250, itu bisa time dan frame. Timeline editor tidak sepenuhnya merupakan editor, tapi lebih digunakan untuk melihat informasi dan kontrol playback animasi. Timeline adalah salah satu alat paling berguna bagi seorang animator karena dapat memberikan gambaran yang luas dari scene atau frame. Timeline dapat mengkomunikasikan kerangka waktu saat ini, baik dalam bingkai atau dalam detik, di mana frame-frame dari objek bisa aktif. Nah, selanjutnya kita bisa melihat timeline, melihat pokok timeline ya, untuk menampilkan bingkai animasi dari waktu ke waktu. Jadi 0 250 berarti 0 waktu ke 0, waktu ke 1 sampai dengan waktu ke 250, atau frame atau time atau scene. Nah, timeline dapat menyorot dari wilayah kiri ke kanan, dapat memperbesar timeline dengan menggunakan tombol kontrol atau mouse wheel, atau itu ya, mouse yang ada di tengah itu ya. Oke, selanjutnya ada time cursor. Time cursor adalah digunakan untuk mengatur dan menampilkan kerangka waktu. Yang pertama, time cursor bisa diatur atau dipindahkan dengan langkah-langkah menekan kiri atau kanan. Ya, disesuaikan ya, mau di frame ke 40 ya tekan ke yang di frame 40. Mau 54 di time 54. Nah, itu ditandai dengan time cursornya aktif, yaitu time cursor aktif ditandakan dengan time cursornya berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya, di bawahnya merupakan header milik timeline. Jadi ada timeline sendiri, ada header timeline. Nah, ini menandakan bahwa animasi tersebut telah dirender dari frame 1 sampai frame 250. Di sebelahnya angka 1 berarti bahwa berada di frame 1. Umpama warna hijaunya dari 1 berarti Anda ada di frame nomor 1. Seperti itu. Nah, dan sebaliknya, umpama time kursornya ada di 200, maka Anda ada di time 200 atau frame ke 200. Jadi diingat lagi bahwa frame itu adalah apa? Satu frame itu mewakilkan satu image. Satu animasi itu mewakilkan beberapa frame atau image. Jadi umpama ada 250 frame, itu berarti ada 250 image yang telah kita buat atau satu animasi yang telah kita buat. Sekarang jika Anda ingin memainkan kembali animasi yang dulu di tugas sudah dikerjakan, nah bisa dimasukkan di timeline frame ini. Nah, cara men-settingnya, nah kita
contohkan dulu yang ada di bab 2 ini, yaitu membuat animasi objek. Kita buat sendiri saja dulu, tidak pakai yang file kita sebelumnya. Di sini kita akan buat sebuah animasi 3D waterpowering dengan menggunakan Blender atau animasi air mancur. Berikut adalah langkah-langkah membuatnya. Nah, kita masuk ke Blender. Silakan buka modulnya ya. Nanti di sini saya share-kan yang khusus di Blender. Oke. Yang pertama kita buat Blender. Kita pakai Blender yang 2.7 aja ya, biar sama seperti di modul. Nah, ini Blender 2.7.7 ya. Oke, next. Next, ini tahap pertama adalah kita buat objek untuk tempat air mancur, yaitu contohnya adalah sebuah ya seperti air mancur ya, kan ada bulatan gitu ya, bulat terus ada air animasi airnya. Pertama, buka aplikasi Blender terlebih dahulu. Lalu di menu bagian atas, klik Blender Render di sini, dan ubah ke Cycle Render. Selanjutnya, setelah mengubahnya ke Cycle Render, Anda akan membuat water containernya terlebih dahulu. Anda membuat kontainer pada air mancurnya berbentuk lingkaran. Dahulu kubusnya dengan cara klik X sini, klik X di keyboard ya. Nah, maka kalau setelah itu klik delete, maka terdelete ya, intinya mendelete ya objek. Lalu klik Shift A, pilih circle, lalu selanjutnya, nah di sini telah membuat, pilih circle pada mesh untuk membuat lingkarannya. Klik lingkaran yang sudah Anda buat, kita klik, sudah aktif ya, seperti ini. Lalu tekan tab untuk mengubahnya ke edit mode, dan klik F untuk menambahkan permukaan. Setelah itu klik tab lagi untuk mengembalikannya ke objek mode. Kita sampai ke langkah 4 ya tadi, sekarang langkah 5. Lalu klik S untuk memperbesar lingkaran dan geser mouse Anda sesuai dengan ukuran yang Anda mau. Klik S, lalu geser mouse. Selanjutnya langkah ke-6, setelah itu pilih object modifier yang ada di samping kanan atas. Di sini object modifier, lalu pilih solidify modifier. Di sini solidify, atur thickness 0,1. Enter. Lalu klik apply. Lalu klik tab untuk pindah ke edit mode. Lalu pilih face select dan klik kanan pada lingkaran. Lalu klik X. Lalu pilih only face. Untuk menghapus permukaan atas yang tadi ya, dan klik tab lagi untuk kembali ke objek mode. Selanjutnya, setelah itu kembali ke object modifier yang ada di samping kanan, lalu pilih solidify, lalu atur thickness pada 0,08. Enter, klik apply. Sekarang Anda akan membuat obstacle yang lainnya. Klik Shift A. Pilih mesh. Lalu pilih silinder. Dan tempatkan di tengah-tengah lingkaran yang sudah Anda buat
sesuaikan ukurannya dengan yang Anda mau dengan cara tekan S untuk memperbesar, lalu tekan Z. Nah, berarti kita sudah berada di tengah dengan ditandai tanda ungu tersebut ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, buat satu lagi silinder di atas silinder yang telah dibuat dan hilangkan permukaan atasnya dengan cara yang kita lakukan sebelumnya tadi. Jadi Shift A, klik silinder, lalu letakkan di bagian atas silinder yang telah kita buat, lalu buat ya lebih kecil ya. Jadi tekan transformation manipulator scale, lalu kecilkan. Setelah itu kita buat Shift A kembali, buat circle, ukurannya sama dengan silinder yang paling atas. Caranya kita pakai scale untuk men-setting. Setelah itu letakkan di bagian tengah. Nah, sebelumnya ini kita silinder yang pertama itu kita buat bagian atasnya hilang ya. Jangan cara klik tab, klik atas, klik kanan lingkaran atas, terus X, only face. Nah, ini hilang. Oke, tab kembali, terus kembali ke circle atas, paling atas. Setelah membuat lingkaran kecil untuk inflow-nya, diletakkan di silinder, di dalam silinder kedua. Nah, setelah membuat tersebut, dengan ini kita telah membuat tempat untuk air mancur yang nantinya akan teranimasi ya. Oke, bagian akhirnya adalah seperti ini ya. Langkah selanjutnya saat ini adalah kita buat water containernya. Pertama, buat lagi satu silinder, lalu lebarkan. Jadi tujuan membuat kembali silinder baru untuk menutupi tempat air mancur. Jadi untuk melebarkan, klik S seperti ini. Nah, lalu kita lebarkan untuk menutupi bagian air mancur. Lalu kita sesuaikan ukurannya, klik Z terlebih dahulu untuk membuatnya transparan. Setelah itu klik G plus Z. Nah, untuk menggerakkannya ke sumbu Z. Seperti ini. Lalu S plus Z untuk memperbesarnya ke sumbu Z. Seperti itu. GZ, SZ. Nah, ini disesuaikan seperti yang ada di modul agar water fountain-nya tertutup lah. Hingga sampai pada langkah 18 di halaman 12.
seperti ini. Ya, seperti itu ya. Atau kita bisa pakai cara ini, kita duplicate. Nah, ini terus kita scale. Nah, ini tadi ya, di duplicate. Sebentar, saya ulang, duplicate. Oke. Terus kita scale. Nah, seperti ini. Oke. Next. Ini kita agak ataskan ya. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Seperti langkah 18. Selanjutnya setelah itu kita bentuk water pointernya ke bentuk wire. Caranya klik object. Setelah itu pada samping kanan atas di display, kita drag ke bawah ya. Di sini maximum delta menjadi wire. Setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat aliran airnya. Pertama, pilih lingkaran besar yang pertama Anda buat ini, lalu pilih fisik pada samping kanan, lalu pilih fluid. Setelah itu ganti type dan volumenya, type obstacle, volume cell. Dan lakukan cara ini pada silinder 1 dan kedua. Kita lakunya. Ini kita ganti ke oke, kita ubah ke set dulu ya, MSP ini. Fluid, ini tadi. Terus yang ini belum, fluid. Obstacle, cell, yang ini silinder 1, lalu pada silinder 2 juga, lalu di tengah-tengah dilakukan hal sama, tapi pada saat fluid ganti tabnya jadi inflow.
untuk keluar dan aliran airnya, dan ganti inflow velocity Z menjadi 1. Setelah itu pada water container, pada fluid, pilih type domain. Setelah itu ganti resolusi final jadi 150 dan preview jadi 100, dan atur di mana akan meletakkan gas fluidnya. Umpama saya letakkan di D. Nah, ini di D. Nah, setelah itu tekan. Nah, ini sudah domain final. Daya yang lain biarkan saja, cuma dilihat. Lalu tekan B. Nah, ini tergantung ya, merendernya agak, memang memorinya 180 MB jadi agak lama. Nah, ini bisa jadi lama ya, beberapa menit atau jam. Jadi ditunggu aja, nanti baru merender. Nah, saya lanjutkan ke atau nanti ikuti ya di water fountain tutorial yang saya tadi bagi. Nanti kan masih ngerender nih. Nah, selanjutnya nanti bisa di ini masih ngerender ya. Saya gimana ya? Selanjutnya kita lanjut ke properti animasi ya. Nah, nanti kan ini tadi kita sampai ke bawah. Nah, sampai ini ya. Terus kita sudah sampai ini. Sudah sampai sini. Sampai sini. Nah, ini hasil rendernya nanti. Selanjutnya, setelah hasil render itu berjalan, disetting kembali ada dekorasi lingkungannya. Jadinya nanti akan ada warna hijau dan pekat
warna pucat, air mancur. Nah, kita ke properti animasi. Nah, properti animasi kita bisa pakai file yang di latihan atau yang di link saya tadi. Jadi sambil ini merender, ini masih merender ya, nggak bisa diapa-apakan. Jadi kita buka di modul aja. Jadi kita masuk ke bagian properti animasi. Properti pada animasi terdiri dari 4. Pertama, timeline editor kita tadi, ada graph editor, dropset, and NLA. Nah, pada bagian ini akan dibahas tentang cara menganimasikan kamera. Nah, yang pertama kita pakai contoh rumah ya. Kalau umpama yang di WhatsApp saya, yang grup bagi tadi, itu gedung Massachusetts ya. Jadi gedung MIT. Kalau umpama pakai persis yang di buku, ini pakai web di dodianimation.com. Silahkan bisa diklik nanti. Nah, nanti akan ada tutorial ini. Selanjutnya, nah nanti aktifkan kamera. Ini gampang kalau yang di sini. Intinya adalah bagaimana cara kalian merekam suatu animasi di sudut pandang yang kalian inginkan. Umpama ada rumah di sini. Kalian ingin merekam sudut pandang rumput gitu ya, atau halaman. Nah, yang seperti yang di bawah nanti. Nah, di sini contoh umpama ini ya nggak kelihatan, nggak boleh kedenas. Nah, di gambar saya tadi Massachusetts itu ada gedung Massachusetts dan di bawahnya itu ada lantai, terus ada gedung kembali. Nah, yang mau di shoot itu yang mana? Yang di bagian gedung atau di bagian lantainya? Nah, sama seperti yang di sini, hanya objeknya aja berbeda ya. Sama kan, intinya kan gedung atau rumah. Nah, di sini rumah ya, atau ini ada tulisan gedung lawas lah intinya, gedung tua. Nah, ini intinya adalah kalau kita lihat dari bahasan, yang pertama, pada dasarnya teknik menganimasikan kamera sama saja dengan teknik animasi objek yang lainnya. Pertama, kita setting, pastikan posisi time slider di frame 0 atau 1. Seperti ini. Setelah itu, aktifkan kamera. Ya, sama seperti yang di modul sebelumnya, cara mengaktifkan kan klik yang ada di view itu ya. View, terus pilih yang kamera, nanti akan ada bukan user perspektif lagi, tapi kamera perspektif. Nah, seperti ini kamera perspektif. Jadi, apa yang di shoot kamera kita lihat di layar kita. Nah, dengan ditandai bila kamera itu on, berarti kamera itu lingkungannya berwarna oranye. Setelah itu, nah di sini tambahannya adalah tekan I pada keyboard dan pilih location. Dengan begitu, Anda sudah menyimpan posisi dari kamera di frame 0. Nah, jadi tekan I dan pilih location. Dengan begitu, kita sudah menyimpan posisi dari kamera di frame 0. Geser view kamera dengan menggunakan G, kemudian geser mouse untuk mendapatkan tampilan atau view berikutnya. Seperti ini. Tekan G, terus kemudian geser untuk mendapatkan view berikutnya. Nah, posisikan time slider di frame 100 misalnya. Lihat angka 2 di sini. Isikan angka 100 pada current frame. Jadi geser di 100, terus isikan di sini 100. Kemudian tekan kembali I pada keyboard untuk memilih location. Nah, sekarang kita tekan play untuk mendapatkan animasi kamera yang kita inginkan tadi. Jadi hasilnya kita play. Coba kita play. Apakah akan menjadi frame yang kita rekam tadi. Yang pertama frame 0 tadi, terus yang kedua frame 100 tadi. Nah, ini kalau nggak dicoba memang nggak enak ya. Ininya baca aja dan ikuti di YouTube seperti yang di modul sebelumnya kan saya kan tidak langsung zoom ya. Kalau mau langsung zoom bisa bertanya mungkin nanti.
Nah, yang di modul sebelumnya itu mungkin kalau sudah menjalani pasti nggak jelas karena nggak, kalau umpama memang materi praktikum itu ya memang seperti itu, nggak jelas. Enaknya itu memang tatap muka langsung, ketemu langsung, terus bisa mengatasi langsung seperti halnya materi kuliah praktikum ya, enak. Memang ini materi praktikum animasi, jadi nah kalau umpama seperti ini kita online, ikuti persis di YouTube langkah-langkahnya, ikuti persis di modul. Kalau nggak jelas di modul, di YouTube. Kalau nggak jelas di YouTube, di modul. Nggak mungkin dua-duanya nggak jelas. Pasti dua-duanya memberikan suatu uh, intinya petunjuk. Nah, selanjutnya kalau sudah mengikuti ya. Nah, kita contohnya nih. Yang tadi ini kita membuat frame ya. Ada 2 frame kita animasikan lalu kita play. Maka bagaimana hasilnya nanti? Nah, ini kan kita masih render yang di sisi sini, kita tunggu dulu. Nah, hal ini bisa kita gunakan untuk mengatur speed pergerakan kamera. Ada kalanya pergerakan kamera yang kita hasilkan tadi terlalu cepat atau bahkan terlalu lama. Nah, kita bisa mengatur speed pergerakan kamera dengan cara dropshift. Buka jendela dropshift yang ada di sisi panel ini ya. Nah, ini ada dropshift. Adjust timing of keyframe. Aktifkan kamera, klik kanan pada frame kamera. Anda akan melihat 2 posisi titik kamera. Bila salah satu posisi tersebut digeser, maka akan membuat efek kamera, efek pergerakan menjadi berubah. Untuk mempercepat gerakan, maka sebaiknya posisi jarak antar keyframe diperdekat. Untuk membuat lebih lambat, berarti dijauhkan jarak antar keyframe. Itu untuk dropshift ya. Tadi kita sudah belajar apa di pertemuan 10? Yang pertama adalah mengenai timeline. Ada start time, ada end time, ada frame. Satu frame mewakili satu image, satu animasi mewakili beberapa frame. Terus setelah itu kita membuat air mancur. Bagaimana kita menerapkan animasi dasar pada air mancur? Caranya kita menerapkan fluid. Kita manfaatkan material fasilitas fluid yang ada di Blender tadi, yang ada di fisik, terus kita pilih fluid, itu kita manfaatkan. Buat air mancur, bagaimana caranya dari objek mesh menjadi bisa ada animasi airnya, yaitu fluid tadi. Nah, terus yang ketiga, materi yang ketiga adalah bagaimana cara mengatur keyframe, yaitu dengan inti logikanya itu umpama ada objek 3D, lalu ada kamera, bagaimana cara membuat animasi sesuai dengan sudut pandang yang kita inginkan dari objek tersebut. Umpama ada objek rumah, di situ ada rumput, nah kita meliput itu di bagian rumputnya saja. Nah, caranya yaitu tadi dengan mengarahkan frame tersebut, ketika kamera men-shoot gambar rumput, nah itu ada di frame berapa. Nah, frame yang mengandung gambar yang diinginkan tadi dimasukkan ke dalam timeline, time slider. Nah, ini ya, posisikan time slider yang di frame yang Anda mau, misal 100 misalnya. Nah, ini lalu di bagian bawah menu slider itu isikan juga angka 100 untuk memenuhi angka parent frame. Nah, selanjutnya tekan location, setelah itu di play, maka akan mendapatkan animasi kamera yang kita inginkan tadi. Mama hanya gambar objek yang kita inginkan, cuma diperlihatkan di kamera itu hanya objek itu saja. Nah, itu berarti kita telah mengatur keyframe sesuai dengan yang kita mau. Selanjutnya, kita bisa pakai dropshift untuk mengatur pergerakan kamera, kecepatan pergerakan kamera. Kalau
dirasa terlalu cepat atau terlalu lama pergerakan kamera. Umpama terlalu lama, berarti kita dekatkan antara keyframe kanan dan kiri. Kalau umpama terlalu cepat, berarti kita rentangkan, dijauhkan, maka seperti itu ya. Nah ini ya, di bagian halaman berapa ini tadi, halaman 23. Oke, nah itu kita sudah belajar 3 materi. Tuh, pengertian timeline, buat air mancur, buat animasi, dan pengertian keyframe dan dropsheet. Nah, selanjutnya ada mengedit animasi di Graph Editor. Pengertiannya, editor animasi, Graph Editor, yaitu mengedit animasi utama, memungkinkan untuk memodifikasi animasi untuk properti apapun menggunakan F-Curve. Graphic Editor ini memiliki 2 modul, F-Curve dan Driver. Nah, kita lihat dulu contohnya di sini. Jadi intinya adalah mengedit animasi di Graph Editor. Yang pertama itu ada ini ya, pilihan grafik editor di sini seperti ini. Kita lihat dulu aja, kita lihat dulu aja ya. Pertama ada kurva yang memungkinkan Anda untuk melihat dan mengedit F-Curve. F-Curve memiliki beberapa bagian utama. Pertama, kurva mendefinisikan nilai sumbu Y, properti dari waktu ke waktu. Ada keyframes, nilai yang ditentukan pengguna pada frame tertentu dan diwakili oleh kotak hitam kecil. Lalu next, ini ya, keyframes. Handle, setiap keyframe memiliki handle. Jadi handle ini diwakili oleh garis ekstrusi dengan ujung melingkar dan dipilih dan untuk mengubah bentuk kurva. Yang pertama ada kurva, yang kedua ada keyframes, yang ketiga ada handle. Next, yaitu pengertiannya aja lah. Nah selanjutnya, nah ini defaultnya ya, biasanya kita menemui ada pen, ada zoom, ada scale view. Pen view untuk melihat secara vertikal dan horizontal. Pen view secara vertikal itu berarti nilai, untuk secara horizontal berarti waktu. Ini nilai, ini waktu. Zoom ya untuk memperbesar dan memperkecil sebuah kurva. Scale view untuk melihat atau ya, scale kan memperbesar atau memperkecil ya, beda dengan zoom ya. Zoom tadi zoom untuk objek, yang scale view untuk pandangan apa ya, intinya memperbesar atau memperkecil kurva. Scale view secara vertikal atau horizontal. Nah ini menu-menu yang penting dilihat aja caranya. Nah ini kita bisa pilih ada driver, ada F-Curve. Selanjutnya ada pilihan-pilihan untuk meng-create bagian keyframe. Intinya mengenai keyframe ya. Keyframe itu intinya adalah satu frame itu disettingnya bagaimana ini. Mau ditampilkan frame tersebut, ditampilkannya itu nanti disetting. Nah, yang kelima menggunakan dropsheet. Nah, ini tadi kita bahas sebentar di bab 3, bab 4 dan 5 itu membahas mengenai lebih dalam mengenai keyframe dan dropsheet. Dropsheet di sini tadi kan pergerakan kamera ya, kecepatan pergerakan kamera. Nah, ini kita bisa atur di sini. Nah, ada linear kurva, ada konstan kurva. Jadi gunanya membentuk lintasan yang lurus dari titik A. Nah, kalau yang kurva konstan tadi untuk memberikan bentuk kurva gelombang persegi ya. Intinya apa nih? Seperti kondisi mati dan hidup dalam linear biasanya digunakan saat mengganti posisi kamera atau objek secara instan.
Nah, ini dropshift untuk mengatur kecepatan pergerakan kamera. Selanjutnya ada membuat path animation. Nah, ini kita buat animasi orbit, benda lain mengelilingi suatu benda sebagai porosnya, seperti orbit planet ya, matahari dan planet. Selanjutnya, hal pertama yang kita buat adalah kita buat add UV sphere. Pakai add UV sphere ya. Buat baru, add. Pilih UV sphere. Nah, tadi ya. Kita buat baru. Nah, ini masih ngerender. File new. Kita buat di sini. Kita lihat di modul dulu aja deh ya, karena masih ngerender. Nah, ini pertama sama kok intinya. Hal yang pertama dilakukan, nyalakan software Blender. Buatlah objek bola dengan cara klik add pada menu bar. Lalu klik UV sphere. Pilih mesh, pilih UV sphere. Biasanya kan kita bagaimana cara membuat mesh. Itu lanjut, atur ukuran objek dengan menekan S pada keyboard. Nah, tadi kan kalau mau men-scale ya, S itu scale ya, skala atau memperbesar, memperkecil objek. Tekan S, lalu geser mouse, memperbesar dan memperkecil. Nah, diperbesar. Untuk menghapuskan permukaan sphere, klik smooth pada menu shading. Nanti ada menu shading nih ya. Ini menu shading, klik smooth. Lalu kemudian duplikat objek tersebut, klik shift D. Shift D buat dua buah sphere. Nah, ada dua buah sphere. Tambahkan lintasan tempat objek bola yang lebih kecil nantinya dengan cara klik add, lalu pilih curve ya, dan pilih circle. Lakukan pada kedua objek hingga tampak seperti gambar di bawah. Nah, ini ada lintasan ya. Sini warnanya merah. X, tambahkan bola-bola kecil tiap inti bola besar dengan cara klik add. Lalu, nah kalau seperti ini, ikuti. Jadi harus teliti. Sehingga bisa ada banyak bola di sini ya. Intinya menduplikat bola, atur seperti orbit. Selanjutnya adalah tahap membuat animasi orbit. Pilih salah satu objek bola kecil, lalu klik button Object Constraint pada tool button. Nah, ini diklik satu, terus pilih Object Constraint, pilih Add Constraint, pilih Follow Path. Lalu memilih Control Path. Di sini atur ubah target Bezier Circle, target, lalu pilih Animate Path. Ini. Lalu kemudian tentukan posisi objek dengan cara mengubah nilai offset. Ini jadi 25. Nah, terus di play. Oh, tadi kan cuma satu. Terus lakukan hal yang sama terhadap objek bola kecil lainnya. Nah, nantinya hasilnya di play untuk melihat apakah animasi sudah sesuai dan telah berhasil dijalankan. Nah, di play, maka nanti bisa melakukan orbit ya. Nah, seperti itu. Jadi ada berapa materi tadi berarti? Ada 5 atau 6? 6 ya. Yang pertama pengertiannya timeline,
kedua membuat air mancur, ketiga pengertiannya mengenai keyframe sama dropsheet, keempat lebih jauh tentang keyframe, kelima lebih jauh tentang dropsheet, keenam terakhir membuat pet animation dengan contoh adalah membuat animasi orbit. Jadi benda lain mengelilingi suatu benda sebagai porosnya. Jadi pet animation di sini kita buat circle, membuat mengelilingi suatu benda dengan cara berputar seperti lingkaran. Nah, materi animasi itu tidak lengkap, bukan teori aja ya, ini saya jelaskan aja, tapi juga praktek. Nah, tugasnya mahasiswa memang seperti itu ya, bagian sulitnya. Jadi silahkan dipraktekkan sampai bisa, sampai berjalan tugas. Nah, ini yang saya mau adalah dari kemarin kan kirim filenya ya. Nah, mungkin tambahan mulai dari pertemuan 10 ini, yang di pertemuan 10 ini, itu silakan buat tutorialnya. Jadi nggak melulu kirim objek ya, nggak kirim hasil jadi aja. Jadi kan yang saya mau kan buat sendiri, bisa sendiri gitu ya. Nah, itu silakan mulai minggu depan kirim file tutorial dengan cara membuat objek Anda gitu. Umpamanya. Nah, ini kan tugasnya tugas 1, buatlah 3D text berisi nama Anda, sertakan material plus tekstur dengan menerapkan animasi ya. Yang tadi kan sudah tak kenal kan bagaimana cara menjalankan. Umpama di situ ada animasinya. Nah, yang pertama buat 3D dulu. Terus berikan animasi singkat pada teks tersebut. Set sepanjang 300 frame. Nah, tadi kan saya contohnya kan saya 250 frame. Nah, kalau Anda sekarang adalah set sepanjang 300 frame dengan kecepatan 24 fps, frekuensi per second. Ada di setting nanti 24 fps. Lalu next, upload ke YouTube, berikan linknya dan screenshot. Nah, tambahan sekarang tidak hanya upload objeknya, tapi sekarang upload ke YouTube dan berikan nanti linknya dan screenshotnya di e-learning. Screenshot YouTube-nya screenshot animasinya ya. Terus yang ketiga, pilih salah satu objek yang yang Anda telah buat pada modul sebelumnya, berikan animasi sederhana pada objek tersebut. Sekali lagi upload ke YouTube, berikan linknya dan screenshotnya. Jadi tugasnya yang pertama, buatlah 3D berisi nama Anda masing-masing. Ya, di dalam itu sertakan material plus tekstur ya, namanya. Lalu berikan animasi terhadap teks tersebut. Ini bebas animasinya bagaimana. Umpama contoh kan tadi kan saya ada air mancur, terus ada orbit. Nah, intinya adalah ini tadi itu voluped, terus yang air mancur itu intinya adalah fluid. Nah, kalau umpama mau di fisik ini ada banyak ya, ada force field, ada collision, ada cloud, ada dynamic pain. Nah, tergantung mau apa. Sebenarnya bebas ya. Di YouTube itu banyak sudah ada gitu ya. Kita belum pelajari aja sayangnya gitu. Dan kita belum mendalami. Nah, kali ini tadi ada water fountain tutorial. Maksudnya bagaimana cara menjadikan mesh kita menjadi animasi air mancur ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang pertama tadi. Nah, mau teksnya diberi animasi apa? Diberi akan apa? Bebas. Umpama, berarti kalau mama kita lihat di sini ada force field. Kita coba force field gitu ya. Force field. Nah, ini kita bisa seperti materi terurai kalau force field. Seperti ini.
Lalu next bisa ada collision. Nah, collision berarti itu adalah materi bisa bergerak secara bebas. Terus ada cloud. Nah, ini ada cloud. Cloud di sini contohnya adalah, nah ini saya coba lihat cloud ya. How to make cloud physics easy. Nah ini coba dibuka salah satu. Ya, kita lihat hasil akhirnya aja langsung. Seperti ini ya, kain gitu ya. Oke, nah bebas mau pilih yang mana. Oke, ada pertanyaan ya sepertinya. Tutorialnya dikirim ke YouTube Tika. Ya, di YouTube ya. Jadi sekarang ya saya wajibkan ke YouTube semuanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Di absen ya. Iya, betul Fortune. Yang tidak hadir hari ini siapa ya?
ada 26 berarti ya, ada 25. Saya ikut 2. 25. Ya, lalu hadir. Bagus. Oke, Agung, Timotius, Angger Wicaksono, Raihan, ya, Kuncoro, Manik Dharma Putra, Fatahila Ahmad. Hadir, Bu. Oh ya, hadir. Fatahila ya. Fatahila apa Kuncoro? Kuncoro hadir, Bu. Oh, Kuncoro, oke. Fatahila? Enggak. Pradifta? Hadir, Bu. Fatah, Bu. Oh, Fatah. Ini Pradifta. Thomas? Hadir, Bu. Anggara? Reza? Hadir, Bu. Hadir. Andika? Alan? Hadir, Bu. Hadir. Febri? Hadir, Bu. Hadir. Iqbal? Akbar? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Anissa? Hadir, Bu. Laude? Laude? Oke. Dirian? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Ya, hadir tadi ya di chat. Muhammad Rizal? Muhammad Arif? Farid? Oh ya, Andika masuk ya. Muhammad Arif, Muhammad Rizal, Farid, Gary, Robi, Fahri, Nurul, Nova, Tika, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Livia, Hadir, Bu. ya, Nanda, Fortun, hadir. Oke, raise hand. Terima kasih, selamat pagi. Ada pertanyaan dari materi-materi sebelumnya atau ya, dari materi-materi sebelumnya atau lainnya? Hadir 21, alpha 11. Waduh. Apa ada yang belum ke absen? Kayaknya sudah semuanya, nanti bisa di ini kan. Terima kasih, selamat. Oh, Fahri ya. Oh ya.
disband ya. Oke. Terima kasih, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Mohon maaf, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Gary hadir ini. Wah, baru ya. Oh ya, punya Nurul. Oke, Gary. Terima kasih, saya stop share ya. Nanti kalau ada yang belum merasa hadir tapi tidak hadir, bisa konfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.